Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini Katri akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 10. Nah, di sini saya sudah sediakan ada 14 sifat logaritma yang nanti digunakan sebagai konsep dasar dari mengerjakan soal-soal logaritma. Nah, di sini ada syaratnya bahwa A log B itu, jadi logaritma itu memiliki syarat A-nya lebih dari 0, jadi tidak boleh kurang dari 0. Nah, ini A ini adalah bilangan basisnya ya, basisnya gitu ya. Kemudian A tidak boleh sama dengan 1, jadi tidak ada logaritma yang pangkat 1 di sini. Oke. Dan B-nya lebih dari 0, jadi di sini B-nya tidak negatif ya, tidak ada B-nya negatif. Oke, seperti itu. Oke, kita bahas dari yang pertama. Nanti saya beri soal-soal, contoh soalnya untuk membahas sifat-sifat logaritma ini. Oke, di sini untuk sifat yang pertama adalah A log B sama dengan C. Nah, jadi logaritma itu adalah inverse dari perpangkatan. Jadi logaritma itu inverse. Inverse itu adalah kebalikannya. Contoh, misal saya punya misal 5 pangkat 3. Nah, ini 5 pangkat 3 itu kan 125, kan? Jadi contohnya ini, B-nya 125, kemudian A-nya 5, dan C-nya adalah 3. Nah, kalau dijadikan logaritma, nah bisa bentuknya jadi A log B sama dengan C. A-nya itu kan berarti yang ini 5 log B, B-nya kan ini 125. Nah, ini sama dengan C. C-nya berarti adalah ini C. Nah, hasilnya C. Nah, seperti itu. Nah, jadi 5 log 125 sama dengan 3. Nah, seperti itu. Contoh misal lain seperti ini. Ada misalkan soalnya 3 log 81. Nah, ini sama dengan berapa? Nah, 3 log 81 berarti dia adalah kalau dijadikan pangkat, ini kan 5 itu angka basisnya 5. Di sini berarti basisnya adalah 3. Nah, ini 5 ya. Ini 3. Kemudian ini kan belum ada. Ini kita anggap X misalnya. Ini belum ada. Nah, di sini 5 pangkat 3. Ini ketiga kan X-nya ya. Nah, ini 3 pangkat X. Sama dengan 81. Nah, 81 itu kan 3 pangkat 4. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya berarti nanti hasilnya adalah ini tinggal 81-nya kan dijadikan basis 3 nih. Basisnya 3, angka dasarnya 3. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 4 berarti X-nya adalah 4. Nah, ini kalau untuk mencari nilai X, nah berarti di sini adalah 4. Nah, itu seperti itu. Nanti kegunaannya seperti itu ya. Jadi dasarnya ini B sama dengan A pangkat C. Nah, berarti kan 125, misal 125 sama dengan 5 pangkat 3. Berarti kalau dijadikan logaritma 5 log 125, 5 log 125 sama dengan pangkatnya. Itu seperti itu. Oke, itu buat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, buat sifat yang kedua, di situ dikatakan A log X pangkat N sama dengan N A log X, gitu kan? A log X pangkat N sama dengan N A log X. Nah, misal saya punya 3 log 27. Nah, oh jangan 27 deh, berapa ya, ntar angkanya ada yang salah. Oke, kita coba misal 3 log 243. Nah, ini sama dengan kalau mau dijadikan N A log X berarti yang X ini harus berbentuk X pangkat N. Nah, sedangkan sini kan belum berbentuk X pangkat N.
Nah, tapi 243 itu bisa kita jadikan berpangkat, yaitu 3 pangkat 243 itu 3 pangkat 5 ya. Nah, caranya kalau untuk mendapatkan pangkat secara manualnya kalian ini nih. Ini bisa dibagi 3, 81. Ini bisa bagi 3. Jadi difaktorkan ya. 27. Ini bisa dibagi 3, ini 9 gitu kan. Bagi 3 nih 3. Nah, 3-nya 1 2 3 4 5. Jadi 3 pangkat 5. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan udah berbentuk seperti ini. Berarti ini bisa n-nya itu maju. Nah, n-nya maju. N-nya maju itu berarti di sini taruh 5-nya kemari, tinggal 3 log 3. Nah, itu seperti itu. Jadi 2 log 243 itu sama aja 5 3 log 3. Nah, di sini ada 3 log 3. Nah, 3 log 3 ini masuknya ke rumus yang sini. Rumus ini 3 4 5 ya. Rumus kelima. A log A sama dengan 1. Nah, ini 3 log 3 sama dengan 1. Tuh, jadi nyambung-nyambung ya. Nanti jadi ini sebagai konsep dasarnya untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Nah, ini jadinya hasilnya 5. Kalau mau dibentuk hasil langsung bilangan 2. Jadi 5 3 log 3 ini karena konsep di sini ya kan. Kemudian untuk mendapatkan 5 pakai konsep ke nomor yang A log A sama dengan 1. Nah, jadi A log A misal kalau ada 2 log 2 ini sama dengan 1. Terus log 10 sama dengan 1. Nah, kenapa di sini nggak ada angkanya? Kalau tidak ada angkanya, buat logaritma itu basisnya di sini berarti 10. Ini biasanya kalau 10 nggak usah ditulis. Bukannya 1 ya, tetapi 10 nih kalau nggak ada. Misal gini, log 100. Nah, ini dia berarti basisnya 10, bukan 1. Tapi 10. Gitu. Oke? Karena tadi syaratnya kalau A itu tidak boleh dengan sama dengan 1. Jadi tidak ada yang 1. Nah, seperti ini berarti ini 10 ya, basisnya 10. Oke. Tuh. Nah, jadi nomor 5 juga sudah saya contohkan ya, berarti ini bisa berapa aja. Misal kalau dalam huruf, misal M log M, nah ini sama aja 1. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian buat nomor ketiga. Nah, buat nomor ketiga nih saya hapus dulu. Ini ya, saya hapus bagian sini aja. Oke, buat nomor 3, A pangkat N log X sama dengan 1/n A log X. Nah, contoh misalnya gini, kalau ada misal M pangkat 2 log P misal. Nah, ini bisa kita tulis karena duanya ada di bilangan basisnya, pangkat, ini bisa kita majukan jadinya 1/2 gitu kan, log P. Nah, itu tinggal ini sebenarnya 1 nih, jadi 1/2 log P. Jadi kalau dia di sini sebagai pangkat basis, jadi kalau maju jadi 1/2 log. Nah, itu. Tapi kalau yang di sini jadinya tidak 1/. Nah, itu bedanya dari nomor 2 dan 3. Kalau 3 kan ada di basisnya pangkatnya. Kalau sedangkan di sini basisnya itu tidak berpangkat, tetapi angka ininya logaritmanya berpangkat. Nah, ini bisa tinggal maju kan seperti ini, kayak tadi ya. Kalau yang ini jadi pecahan, kalau ini tidak. Tuh bedanya seperti itu ya untuk buat nomor 3. Contoh lagi misalkan saya contohkan di sini 8 log 2 pangkat jangan. Di sini 2 aja misal. Nah, 8 log 2 itu saya biarin aja ya. 8 log 2. Nah, di sini kan kalau kita bentuk nomor 3 belum berpangkat ya bilangnya. Ternyata 8 itu kalau seperti ini nih, yang tadi yang 224, 3 kalau dijadikan pangkat kan seperti ini. Nah, kalau 8 itu berarti
8 itu sama dengan 2 kali 4, 2. Nah, 2 pangkat 3 kan. Nah, ini berarti 2 pangkat 3 log 2. Nah, kan sudah berpangkat tuh. Nah, nih. Jadi dia bisa maju sepertiga 2 log 2. Nah, kembali lagi kita pakai untuk kalau menyelesaikan sampai bilang bulat. Nah, 2 log 2 ini punya konsep dasar A log A sama dengan 1. Nah, berarti tinggal sepertiga kali 1. Jadi hasilnya adalah 1/3. Oke, seperti itu. Oke, jadi konsep dasar nomor 3, kalau dia basisnya bilangan berpangkat, nah, pangkatnya itu bisa maju ke depan jadi seper. Seper n A log x. A log x nya tetap. Nah, di sini kan berarti 2 pangkat 3 log 2, berarti di sini 2 log 2. Nah, tuh. Oke, itu buat konsep nomor 3. Lalu kemudian bagaimana A log A pangkat C sama dengan C. Nah, kalau seperti ini, saya hapus dulu lagi. Saya hapus. Oke. A log A pangkat C, misalkan ada misal P log P pangkat 3. Nah, ini tinggal hasilnya 3. Nah, tinggal ini. Nah, sebenarnya bisa kita pakai konsep nomor 2. Nah, kan P pangkat 3 itu 3-nya tadi bisa maju kan? 3. Nah, 3 P log P. Nah, kenapa bisa jadi 3? Nah, kembali lagi. Kita ke nomor kelima. Nomor kelima itu kan kalau yang bilangan basis sama angka logaritmanya di sini sama. M log M sama dengan 1. Nah, kalau P log P sama dengan 1 juga. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, itu. Nah, sepertinya kalau nomor 4 ini berarti rumus langsungnya nih ya. Kalau bentuknya udah A log A dan berpangkat, berarti tinggal pangkatnya. P log P pangkat, nah tinggal pangkatnya. Itu hasilnya adalah pangkatnya. Contoh lagi misalkan 2 log 2 pangkat 5. Nah, ini kan udah sama nih. Kalau ininya belum sama belum bisa ya, belum bisa langsung. Tapi kalau ini udah sama, udah nih pangkatnya 5 tuh. Udah nih. Nah, contoh lain misal lagi log 1000. Nah, log 1000 ini ingat ini, kalau yang tidak ada itu kan 10 gitu ya. Nah, 1000 ini bisa dijadikan bilang berpangkat. Nah, ini sama ya, tadi mencarinya sama nih, 1000 itu bisa dibagi 10, 100 bagi 10, 10 kan gitu. Jadi 10 nya ada 3. Nah, ini bisa kita ubah jadi log 10 pangkat 3. Nah, hasilnya berarti sama dengan 3. Karena ini basisnya 10 ya, ini tidak ditulis itu berarti basisnya 10, ini sebenarnya sama 10. Tuh, sama seperti ini ya. 2 log 2 pangkat 5 berarti sama dengan 5. Gitu. Nah, kalau 10 log 10 pangkat 3 berarti sama dengan 3. Nah, gitu. Ya. Nah, itu konsep dasar nomor 4. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat logaritma lainnya. Nah, di sini untuk nomor berikutnya nomor 6 nih ya. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Untuk nomor 6, A log 1 sama dengan 0. Nah, di sini konsepnya kalau lognya angkanya 1, berapapun basisnya, hasilnya sama dengan 0. Contoh misalkan, asalkan basisnya itu positif ya. Tadi karena syaratnya kan kalau logaritma basisnya A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ini kan harus ya. Misal 7 log 1 ini sama dengan 0, ini udah 1. 5 log 1 ini sama dengan 0. Itu ya. Jadi kalau dia setiap logaritmanya angkanya 1, basisnya berapapun hasilnya adalah 0. Karena kebalikan dari pangkat ya. Kalau pangkat
Ini kan sama aja kalau ditulis ke dalam pangkat kan berarti 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kembali lagi ke konsep dasar nomor 1. Nah, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Dan sama konsepnya, 7 pangkat 0 sama dengan 1. Misal ada lagi 3 log 1 misal. Nah ini kan konsep dasarnya berarti 3 pangkat 0 kalau dijadikan pangkat sama dengan 1. Setiap bilangan berpangkat 0 sama dengan 1. Nah inversanya seperti ini. Jadi inversanya kalau dia logaritmanya 1, hasilnya adalah oke. Jadi setiap logaritma 1 hasilnya adalah 0 walaupun basisnya berapapun. Oke, itu buat konsep nomor 6. Konsep berikutnya adalah A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N. Nah ini sama seperti tadi nih sebenarnya ya. Cuman ini tinggal ini masih ada kekurangan ya. Harusnya ada A log B, sorry. Karena ini A log B nya belum tulis. M per N A log B. Oke. Nah, ini konsep dasarnya seperti itu ya. Jadi A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Artinya di sini kan tadi kalau M itu di atas, memang kalau maju kan ke atas ya, itu konsep dasar nomor 2. Ini kalau yang di sini berarti maju di atas. Kalau yang di basis berarti jadi pecahannya. Ya kan? Nah, berarti di sini ini kan atas, ini bawah. Nah, saya contohkan misalkan ada 2 pangkat 3 log 3 pangkat 5. Nah, ini bisa jadi ini majukan ke depan 5 per. Ini sebagai penyebutnya yang di basis, gitu kan. 5 per 3 tinggal 2 log 3. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, contoh lain lagi, misalkan ada 8 log 36 misalnya. Ini bisa kita bentuk ke bentuk nomor 7, konsep dasar nomor 7. Caranya adalah 8-nya itu kita pangkatin jadi bilangan berpangkat. Nah ini kan 8 itu angka dasarnya 2 berpangkat 3 gitu kan, 2 pangkat 3 log 36 itu angka dasarnya 6 pangkat 2. Nah kalau bentuknya udah seperti ini berarti dia tinggal 2 per 3 gitu kan. Nah ininya 2 sama 6 jadi 2 log 6. Oke. Nah seperti itu. Oke. Hasilnya nomor 7 ya. Jadi A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N. Nah yang di bilangan yang ada di logaritma depannya sini ya. Sininya belakangnya nih berarti ya. M, kemudian yang sebagai basis yang pangkatnya jadi penyebut M per N. A log B, tinggal A log B. Tuh, seperti itu. Saya contohkan lagi, misalkan ada 100 logaritma 10.000. Nah, 100 itu kan 10 pangkat 2. Sedangkan 10.000 itu 10 pangkat 4. Nah, di sini berarti kan 4 per 2 10 log 10. 4 pangkat 2 4 per 2 itu adalah 2. Nah 2 10 log 10. Kembali lagi ke tadi. Nah, di konsep nomor 5 A log A sama dengan 1. Berarti di sini kalau buat yang nomor ini dia 10 log 10 itu adalah 1. Nah jadi 2 gitu. Jadi kalau dibulatkan hasilnya 2. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Itu buat konsep nomor 7. Oke, ini saya hapus dulu. Ke konsep nomor 8. Nah ini yang sering dipakai juga ya, yaitu penjumlahan logaritma dengan basis yang sama ya. Ingat, basis yang sama. Kalau basisnya tidak sama, tidak bisa kita pakai konsep nomor 8.
ini basisnya sama. Basis itu angka yang di sini nih, A-nya sama nih, A gitu kan misalkan. Nah, misalkan di sini M log B misalnya, plus M log C. Nah, ini bisa jadi M log BC, jadi perkalian. Jadikan satu jadi perkalian. Kalau penjumlahan, nah nomor 8 kan penjumlahan. Kalau dia perkalian, jumlahan bisa jadi perkalian. Jadikan satu jadi perkalian. Contoh kalau angka begini, 3 log 6 plus 3 log 2. Nah ini jadinya nanti 3 log 6 kali 2, 12. Oke, seperti itu. Atau misalkan kebalikannya, ada soal misalkan begini nih, 2 log 24 misalnya. Nah 24 itu bisa jadinya adalah kita faktorkan lagi ya. 24 itu kalau dijabarkan seperti ini kita faktorkan lagi. Misal 24 itu bisa dibagi 2 kan, 12, kita bagi 2, 6, kita bagi 2, 3. Nah itu berarti dia hasilnya adalah 1, 2, 3 gitu kan, 2 pangkat 3 kali 3. Nah berarti dia 2 log 2 pangkat 3 kali 3. Nah ini kan 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Nah itu ya. Nah kalau perkalian seperti ini kan bisa dibalik jadi penjumlahan. Kalau dipisah-pisah jadi penjumlahan. Jadi nanti hasilnya 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 3. Nah itu seperti itu. Nah konsep lagi kalau di sini mau diubah ke dalam bulat ini masih bisa. Caranya adalah konsep di nomor tadi, di nomor ini kedua, A log X pangkat N. Oh itu yang sama ya, nomor 4 berarti A log A pangkat C sama dengan C. Langsung nih dapat C nya gitu kan, karena udah sama 2 sama 2 nya. Nah kalau konsepnya seperti itu berarti di sini hasilnya adalah 3, karena 2 log 2 udah sama nih, udah tinggal coret dan langsung ini pangkatnya ya kan, 3 plus 2 log 3. Udah, ini nggak perlu lagi ya, udah sampai sini gitu. Nah itulah contoh buat konsep nomor 8. Nah gimana nomor 9? Buat nomor 9 itu berarti kita gunakan pengurangan. Kalau pengurangan jadi pembagian nih. Nah ini ya, kalau pengurangan jadi pembagian. Kalau penjumlahan jadi perkalian. Itu gampangnya gitu ya. Asal basisnya sama ya. Kalau basisnya tidak sama tidak bisa pakai konsep 8 dan 9. Oke. Basis itu angka dasarnya ini ya nih, yang ada di atas logaritma. Misalkan saya contohkan, misal ada K log C dikurang K log A misalnya. Nah ini bisa kalau pengurangan berarti jadikan satu jadi K log C per A. Nah, C dibagi A. Nah itu konsepnya gitu kan. Nah kalau dalam angka misalkan 2 log 9 dikurang 2 log 3 misalnya. Nah ini jadinya 2 log 9 per 3. Bisa kalau disederhanakan lagi 9 bagi 3 kan 3. Nah itu seperti itu. Jadi 2 log 9 kurang 2 log 3, basisnya udah sama, jadikan 1. Ini 9 per 3, disederhanakan lagi 9 bagi 3, 2 log 3. Nah contoh lagi misalkan 3 log 48 misalnya dikurang 3 log 6. Nah ini kan jadinya 3 log 48 dibagi 6. 48 bagi 6 itu dapat 8 ya. 3 log 8. Nah gitu ya sederhananya. Itu buat nomor 9. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Di sini ada X log Y sama dengan A log X per A log Y. Nah ini namanya
mengganti basis. Jadi gunanya nanti banyak ya. Ini pokoknya konsep nomor 10 itu mengganti basis. Kalau x log y itu bisa a log x sama a log y. A nya itu bisa berapapun. Nah, contoh misal gini, ada m log k. Nah ini saya mau ganti basis, berarti jadi log k per log m. Nah ini udah basis 10 nih kalau kayak seperti ini, bukan m lagi. Kalau di sini kan basisnya m, nah ini basisnya 10. Nah, atau misalkan di sini saya kasih 3. Kalau di sini saya kasih 3, berarti di sini harus 3 juga. 3 log k, 3 log m. Asalkan basisnya sama ya, jangan berbeda. Saya contoh lagi, misalkan di sini 2 log k sama dengan 2 log m. Nah, ini sama. Ini basisnya harus sama. Nah, itu konsep nomor 10. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke konsep-konsep lainnya. Ini nomor 11. Ini 12, ini 13, ini 14. Oke. Saya contohkan di konsep nomor 11, x log y sama dengan 1 y log x. Gitu kan? Jadi kebalik nih. X log y bisa jadi y log x. Contohkan misalkan 2 log 3 itu bisa ditulis jadi 1/3 log 2. Atau ada soal misal seperti ini, 1/5 log 6. Nah mau dijadikan seperti ini, berarti tinggal dibalik jadi 6 log 5. Nah itu seperti itu ya. Itu konsep nomor 11. Oke, kita lanjut ke nomor 12. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D. Nah ini konsep gampang ingatnya adalah kereta. Nah kereta itu karena tersusun gini, tersusun gitu kan. Nah ini jadi B nya bisa coret, B nya bisa coret, hasil akhirnya tinggal ujung sama ujung, A log D gitu. Oke, nah saya contohkan misalkan 3 log 4 log 5. Nah ini kan udah, kalau misalnya begini tinggal 3 log 5 tuh. Atau misalkan 2 log 3 log 4 misalnya sini, terus 4 log 8. Nah ini karena udah sama 3, nah tinggal 2 log 8. Nah 2 log 8 itu ini kalau kita pakai konsep sebelumnya 2 log 2 pangkat 3. Nah karena ini sama, kita pakai konsep lainnya yang tadi, bahwa kalau ini sama tinggal pangkat kan, ini sudah sama tinggal pangkat, hasilnya 3. Nah itu jadi kita gunakan konsep-konsep yang tadi itu untuk mengerjakan hasilnya, nanti bisa saja bilangan bulat langsung seperti ini. Kalau yang sudah tidak bisa jadi bilangan bulat ya tetap misalkan contoh ini 3 log 5 ya udah sampai sini. Tuh ya. Contoh lain misalkan saya punya contoh 3 log 5, terus di sini 6 log 7 bisa. Terus di sini 5 log 6. Nah, ini kalau sekilas ini beda nih, ya kan? Nggak sama seperti ini, harus sama ya. Ini B, B, C, C. Nah, ini kalau sekilas beda. Tapi karena ini perkalian kan bisa posisinya kita ganti. Jadi 3 log 5. Nah, ini ada nih 5 di sini nih. Kita majuin di sini. 5 log 6. Terus yang terakhir yang di sini 6 log 7. Nah, ini harus diurut seperti ini dulu. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini baru. Nah, ini 5 coret-coret, hasilnya 3 log 7. Itu. Oke, jadi bentuknya tinggal ujung sama ujung. Nah, itu contoh buat nomor 12. Oke, ini saya hapus dulu. Saya contohkan buat nomor 13. Jadi konsep-konsep dasar yang di sini itu sifat-sifat logaritma ini nanti digunakan buat mengerjakan soal logaritma itu sehingga membentuk bilangan bulat ya.
bilangan bulat atau bilangan bulat ya, pecahan juga bisa ya. Nah, oke, konsep nomor 13, x pangkat log y sama dengan y. Jadi di sini basis dengan angka x-nya nih, x berpangkat logaritma ya di sini berarti ya. Dia kalau basis dengan ini angka bawahnya ini sama, berarti tinggal ini y-nya. Contoh misalkan ya, 2 pangkat 3 ini. 2 pangkat 3 log 6 bisa. Terus ini sini salah. Oke, misal angkanya 3 ya, biar sama ya. Oke, gini. 3 log 6. Nah, ini bisa nih karena ini udah sama, tinggal hasilnya adalah 6. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana kalau belum sama? Misalkan adalah 2 log di sini misalkan 3. Nah, 8 ini bisa kita jadikan angka 2 kan? Karena dasar nomor 8 itu kan adalah 2, 4, 2, 2, yaitu 2 pangkat 3. Nah, ini kan bisa. Jadi 2 pangkat 3 log 3. Nah, ya kan? Kita ubah dulu seperti ini. Ini sudah sama tapi ada pangkatnya. Bagaimana? Nah, pangkatnya itu kan kita punya konsep yang tadi di nomor 3 ya, jadi 1/n. Nah, ya kalau ini n jadinya 1/n a log x. Nah, berarti yang di sini kita ubah jadinya adalah dia 1/3 2 log 3. Nah, untuk menghasilkan seperti ini 6, berarti 1/3-nya kita pindahkan ke sini. Karena bisa caranya itu asalnya kayak di kedua, nomor 2, misalkan 3 2 log 3. Nah, ini kan sama aja 2 log 3 pangkat 3. Nah, ini 3-nya ke depan sini, misalkan kalau di 1/, boleh juga jadinya misalkan gini, ini kan 1/2, jadi 2 log 3 pangkat 1/2. Nah, itu seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, ini sama, jadi konsepnya bisa 2 log 3 pangkat 1/3. Nah, berarti di sini hasilnya adalah, karena ini udah sama, tinggal 3 pangkat 1/3. Oke, seperti itu. Nah, 3 pangkat 1/3 ini kalau di sederhana kalau disederhanakan lagi berarti dia dalam bentuk akar ya. Ini 1/3 itu 3 pangkat 1/3, berarti di sininya 3. Nah, ini bisa seperti itu. Tuh. Kalau mau dalam bentuk akar, tapi sampai sini saja sudah benar. Nah, itu. Jadi konsepnya harus sama ya, buat nomor 13 itu di sini harus sama. Itu harus sama. Nah, itu. Nah, supaya lebih paham lagi, saya kasih lagi misalkan nih. Ini saya hapus dulu. Saya pahami lagi buat konsepnya, buat nomor 13 ya. Oke, sini misalkan m pangkat 5 log 125. Oh sorry, ini 5 harus sama ya. Ini berarti misalkan M. Nah, ini kan berarti udah sama ya. Berarti tinggal ini 125. Misalkan n pangkat 3 log 2 pangkat 3. Nah, ini kan berarti 1/3 ya tadi. N 1/3 n log 2 pangkat 3. Nah, berarti tinggal n log 1/3-nya kemari, jadi pangkat 2 pangkat 3 dipangkatin lagi 1/3. Nah, ini kan bisa coret jadi 2. Nah, hasilnya kalau ini udah sama, ini 2. Jadi 1/3 itu yang di depan di sini
tinggal pangkatnya kemari. Oh, gitu ya. Karena asalnya dari sini kan n pangkat 3. Tuh, gitu. Oke, itu konsep nomor 13. Selanjutnya buat konsep nomor 14. Oke. Untuk konsep nomor 14 itu berarti ada A belok C sama dengan C belok A. Tinggal tukar posisi itu ya. Misalkan sini ada M, N, log P. Ini bisa kita ubah jadinya adalah dengan C di sini. Berarti P ini B-nya tetap ya, N log M. Nah, itu bisa seperti itu ya. Misal 3 2 log 6. Misal bisa juga ditulis 6 ya kan, P 6, N-nya tetap 2 log 3 gitu. Oke, itu kan. Sorry, ini saya bagi 2 log 3 tuh seperti itu. Jadi tinggal tukar posisi ya. M N log P, M 2 log 6 sama dengan P nya berarti yang ini kan 6, 2 nya tetap, N nya 2 tetap log 3. Nah itu konsep nomor 14. Oke, itulah konsep dasar dari logaritma. Jadi di sini saya sudah terangkan ada 14 sifat-sifat logaritma ya. Ini mesti dipahami ya, pelajari, kalau bisa dihafal. Jadi yang terutama nih, kalau ditambah jadi perkalian, kalau dikurang jadi pembagian, ini sangat penting nih. Nah, kemudian A log A sama dengan 1, gitu kan? A log 1, nah kalau dia angkanya 1, di sini basis berapapun hasilnya 0. Nah, ini nanti dari konsep dasar ini kalian bisa mengerjakan logaritma lainnya soalnya, tapi dikombinasi nih soal pakai cara yang ini, sifat-sifat ini. Jadi penyelesaian buat satu soal logaritma bisa kombinasi dari beberapa sifat logaritma. Nah itu seperti itu. Oke, jadi saya cukupkan untuk pembahasan kali ini sampai di sini, dan jangan lupa yang belum subscribe, like, share, and comment ya, atau absen situ komen ya. Ya, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.